Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur saat ini kembali kita dapat belajar dan merenungkan firman Tuhan dari kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-14. Dari kisah ketika Tuhan menyampaikan penghukuman bagi Yerobeam melalui perantaran abdi Allah yang bernama Ahia. Saya akan bacakan 1 Raja-Raja 14. Pergilah, katakan kepada Yerobeam, beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Aku telah meninggikan engkau dari tengah-tengah bangsa itu dan mengangkat engkau menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah mengoyakkan kerajaan dari keluarga Daud dan memberikannya kepadamu. Tetapi engkau tidak seperti hambaku Daud yang tetap menaati segala perintahku dan mengikuti aku dengan segenap hatinya dan hanya melakukan apa yang benar di mataku. Sebab engkau telah melakukan yang perbuatan jahat lebih dari semua orang yang mendahului engkau dan telah membuat bagimu Allah lain dan patung-patung tuangan, sehingga engkau menimbulkan sakit hatiku. Bahkan engkau telah membelakangi aku. Maka aku akan mendatangkan malapetaka kepada keluarga Yerobeam. Aku akan melenyapkan daripada Yerobeam setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Aku akan menyapu keluarga Yerobeam seperti orang menyapu tahi sampai habis. Kemudian Tuhan akan menghajar orang Israel sehingga tergoyah-goyah seperti gelada di air, dan Ia akan menyentakkan mereka daripada tanah yang baik ini yang telah diberikannya kepada nenek moyang mereka. Ia akan menyerahkan mereka ke seberang sungai Efrat sana, oleh karena mereka telah membuat tiang-tiang berhala mereka, dan dengan demikian menyakiti hati Tuhan. Ia akan melepaskan tangan terhadap orang Israel oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukan Yerobeam dan yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Tuhan Allah menghukum Yerobeam karena dia telah menyakiti hati Tuhan dengan tidak hidup setia dan taat kepada Tuhan. Yerobeam telah hidup tidak berkenan kepada Allah dengan membuat patung-patung penyembahan berhala dan membuat kuil-kuil penyembahan berhala. Penyembahan berhala adalah dosa yang sangat serius, dosa yang besar karena merupakan wujud pemberontakan terhadap Allah. Dalam buku God at War karangan Kyle Idleman dikatakan bahwa penyembahan berhala bukan sekedar salah satu dari macam-macam dosa. Justru penyembahan berhala adalah sebuah dosa besar dari mana semua dosa berasal. Menurut Kyle Idleman, penyembahan berhala merupakan asal dari segala dosa. Allah tidak mau manusia menyembah berhala atau manusia menduakan Dia dalam hatinya. Nah, berhala tidak hanya ketika kita menyembah kepada patung, kepada pohon, kepada ciptaan atau kepada benda-benda lainnya. Bukan hanya itu berhala. Tetapi segala sesuatu dapat menjadi berhala dalam hidup kita ketika hal tersebut telah menggantikan Allah di dalam hati kita atau di dalam hidup kita. Dan penyembahan berhala ini dapat berupa kesenangan kita, hobi kita, tujuan hidup kita yang untuk diri sendiri. Dapat berupa pujian, kehormatan untuk diri, penilaian orang. Bisa jadi merupakan juga prestasi yang ingin kita raih, kita capai, materi kita. Di mana semua hal tersebut merupakan hal yang ingin kita capai, yang menguasai hidup kita. Dan kita berpikir bahwa ketika kita mencapainya, maka hal tersebut yang akan memuaskan hidup kita. Tuhan menginginkan kita menjadikan dirinya yang terutama dalam hidup kita, bukan hal lain atau hal apapun, tetapi Tuhan yang terutama. Karena kita adalah milik Allah, kita adalah ciptaannya.
Khususnya bagi saya dan saudara yang telah menerima kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Harusnya lah Tuhan Yesus yang bertahta dalam hidup kita. Harusnya lah Tuhan Yesus yang menjadi terutama dalam hidup saya dan saudara. Saudara-saudara, mari kita ingat selalu. Jangan biarkan hal apapun menggeser Tuhan untuk bertahta. Menggeser Tuhan untuk menjadi terutama dalam hati kita. Kiranya Tuhan menolong saya dan saudara. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, saat ini kami datang di hadapan Tuhan. Bersyukur firman-Mu mengingatkan kami bahwa bahaya-bahaya berhala saat ini. Tuhan selidiki kami. Ampuni kami ketika mungkin kami tidak sadari atau kami sadari secara sengaja menggantikan Engkau dengan hal-hal tersebut. Mungkin ambisi kami, mungkin impian kami, mungkin hobi kami, kesenangan kami telah menggantikan Tuhan. Mungkin pujian, mungkin kehormatan yang lebih kami kejar dalam hidup ini. Ampuni kami dan tolong kami membereskan semua itu, dan biarlah Engkau kembali bertahta sepenuhnya, menguasai sepenuhnya hidup kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami.